warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Cintana Heristia Melani dari Prodi D3 Kebidanan, NIM-nya 18 10 10 50 35. Di sini jadi saya akan membawakan podcast, tapi berhubung tidak ada temannya, jadi saya mengobrol sendiri dengan tema COVID-19. Kalian kan udah pada ngerti nih, apa itu COVID-19? Ya, jadi di sini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai COVID-19 itu sendiri. Ya, jadi di sini saya akan menerangkan COVID-19. Jadi COVID-19 itu atau yang disebut dengan corona itu kan sekarang lagi muncul nih di Indonesia. Nah, itu sebenarnya pertama kali muncul itu adalah di Wuhan, Cina pada Desember 2019 ini. Jadi disebut COVID-19. Nah, setelah itu ada pun tanda-tandanya atau gejalanya seperti batuk, demam yang 39 derajat, setelah itu sesak nafas, susah bernafas. Habis itu jika di ronsen nanti ada keluar putih-putihnya pada paru-parunya. Nah, memang sekarang ini banyak atau marak orang-orang yang sedang memburu masker, memburu apapun itu untuk perlindungan diri mereka. Padahal sebenarnya orang yang memakai masker itu hanya orang yang sakit, orang yang sedang sakit atau orang yang sedang batuk. Jadi tidak semua orang menggunakan masker gitu. Nah, setelah itu ini kan sekarang kasusnya sedang ada di Indonesia. Nah, menurut pandangan Islam tentang COVID-19 ini, kita yang pertama harus bertawakal kepada Allah, harus berserah diri kepada Allah. Yang kedua, harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar, memohon ampun, memohon agar tidak dikenakan penyakit ini. Setelah itu adapun dalil yang menunjukkan COVID-19 ini pada surat An-Anbiya 21 ayat 35 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa semua akan mati, dan hanya Kamilah Tuhanmu yang kembalikan. Jadi memang ini sudah ada dalilnya, setiap jiwa yang hidup itu pasti akan mati. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah, meminta perlindungan. Dan ini lagi marak kasusnya di Indonesia, sudah banyak orang yang meninggal, banyak yang sudah dalam pemantauan ataupun banyak yang sudah dirawat di rumah sakit, tetapi emang mereka bisa sembuh karena emang COVID ini atau corona itu hanya menyerang, bukan hanya sih, tapi menyerangnya pada sistem imun kita. Jadi kalau imun kita baik, terus habis itu kita menjaga pola makan, pola istirahat ataupun apapun itu, nanti insya Allah tubuh kita kuat dan tidak terkena penyakit itu sendiri. Ya, setelah itu pemerintah juga sudah meliburkan kegiatan-kegiatan di Indonesia ini. Di Jogja pun juga sudah diliburkan. Jadi kita sebagai masyarakat harus menurut bagaimana agar penyebaran COVID itu tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Terutama ya kalau kita disuruh di rumah, ya sudah di rumah saja, jangan pergi-pergi kemana-mana. Itu pun untuk kebaikan kita semua, agar kita semua tidak terkena. Banyak artis-artis yang sudah terkena, tapi alhamdulillah juga mereka bisa sembuh. Ada lagi kasus-kasus yang meninggal, sudah dibilang meninggalnya itu tidak boleh dibawa ke rumah, tapi ada yang dibawa ke rumah. Jadinya satu desa itu dalam pemantauan semua, ya karena mereka tidak menurut aturan-aturan yang sudah disediakan. Ya, jadi itu penjelasan tentang COVID dan pandangan Islam mengenai COVID atau corona. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua.